Jaya. Oke, selamat pagi semua anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Karena dalam beberapa minggu ini kebanyakan di gimana kabarnya? Nggak baik. Nggak ada dapat uang jajan? Hah? Nggak ada? Jadi selama libur ngapain kalian di rumah? Belajar, mantap. Nah, kesempatan pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu coba kita buka buku pendidikan Pancasila. Oke. Ayo, di halaman berapa itu? Nah, hari ini materi kita tentang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti di akhir semester ini ada juga materi masuk dalam dalam ujian kelas tentang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada sih tujuh pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian NKRI. Yang kedua, menyebutkan posisi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi tentang sejarah NKRI. Nah, jadi dalam penjelasan materi kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam latar belakang wilayah NKRI yang sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa asing selama ratusan tahun, antara lain misalnya pada masa Indonesia ini kan belum mesti sistem namanya kerajaan. Jadi belum ada namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda ketika bangsa Belanda sudah merebut kembali merebut kembali Indonesia dan mengubah Hindia Belanda. Nah, jadi pada bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda itu masih sistem Indonesia ini masih sistem kerajaan. Makanya dulu sebelum namanya negara Indonesia, Hindia Belanda masih ada namanya istilah Nusantara. Nah, setelah Hindia Belanda masuk namanya bangsa Jepang kalau tidak salah menjajah Indonesia pada tahun 1900 antara 41 atau sampai dengan seterusnya 1944. Nah, penjajahan menyebabkan penderitaan Indonesia. Nah, ada. Nah, penjajahan menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Walaupun rakyat Indonesia menderitanya gimana? Misalnya dia tidak mendapat upah kerja, terus bangsa lain sesuka hati istilah menginjak harga diri seseorang itu loh, kayak semacam menyuka hati, menurut tanpa ada imbalan. Nah, itu dia. Jadi rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi walaupun menderita mereka, dan mereka masih ada hati nurani mereka untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Nah, peristiwa penting dalam menjelang kemerdekaan yang pertama, Sumpah Pemuda.
bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda memperkuat persatuan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi inilah naskah-naskah yang mereka mengatakan kami ini bertumpah darah satu dan tanah air, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita beraneka ragam baik agama suku dan ras, ingat kita bertumpah darah. Kan mau nggak dijajah bangsa lain? Mau kan? Itu makanya ayo kita perjuangkan negara kita. Apalagi negara kita ini lagi masa-masanya negara berkembang. Apa yang berkembang Pak? Misalnya infrastruktur, pembangunan, terus pendidikan. Kita belum bisa dikatakan negara maju. Atau seperti negara Amerika dikatakan negara super power. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yang yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, jadi ketika mereka ingin membuat naskah, mereka itu diasingkan dulu. Nah, jadi kalau kalian ke daerah Parapan ada Gedung Putih, disitulah Soekarno pernah mengasingkan diri. Terus daerah Padang seperti itu, terus daerah NTT, disitulah. Kenapa? Karena mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Walaupun setelah memproklamasikan kita mesti dijajah juga. Nah, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh dan organisasi yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan antara lain tokoh perjuangan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyai Tien, Pangeran Diponegoro. Nah, Bapak mau tanya dulu sama kalian, tokoh pendidikan siapa? Dewantara. Walaupun dulu ada namanya tokoh pendidikan perempuan, yaitu apa? R.A. Kartini. Ingat itu ya. Sebelum ada Ki Hajar Dewantara masih ada R.A. Kartini. Terus organisasi pergerakan nasional Budi Utomo dan Serikat Islam dan Perhimpunan Indonesia. Jadi pada masa itu, kenapa ada Serikat Islam? Karena dulu ya, dari dulu hingga sekarang memang Indonesia lebih kebanyakan mayoritasnya Islam. Bukan berarti kita menghindar, enggak. Di agama kita belajar saling mengasihi. Di agama Islam, di agama Buddha juga kan. Nah, jadi Bapak Arab, walaupun kita berbeda suku, agama tetap kita bergandengan tangan untuk memajukan negara Indonesia. Nah ini dia. Setelah pembentukan RKI, setelah proklamasi Indonesia membentuk pemerintahan dan menetapkan dasar negara. Dulu ada nama sidang PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan presiden dan wakil presiden pertama dan pembentukan pemerintahan daerah. Jadi pertama dibentuk dulu UUD-nya, apa yang mau dibuat, undang-undang apa mau dibuat, dasar apa mau dibuat. Setelah itu baru ditetapkan siapa presiden pertama dan wakil presiden pertama. Setelah itu masuklah namanya pembentukan pemerintahan Indonesia. Itu seperti kepala bagian, terus menteri, gubernur dan segala macam. Nah, jadi dulu pada masa NKRI, provinsi Indonesia tidak melebihi 30-an, masih 20-an. Sumatera Utara masih digabung dengan provinsi Sumatera. Nah, ini apa? Ada nanti pemekaran dan berencana juga ada beberapa pulau, terkhususnya Pulau Sumatera Utara, ada Provinsi Sumatera Utara, dan akan pemekaran lagi. Daerah mana itu Pak pemekaran? Daerah Tapanuli. Itu masih wacana, belum. Nah, jadi upaya dalam mempertahankan NKRI, bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajah yang ingin
merdeka. Masih ada yang ingin berkuasa. Sama halnya gini kan, kalau kalian punya, kalau orang tua kan punya anak dan kalian juga punya abang dan kakak, pasti ingin menguasai. Akulah saya mama papa, akulah saya mama. Pasti ada kan. Ini juga udah merdeka masih ada namanya ingin berkuasa. Contoh belum kemerdekaan misalnya pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 2 itu. Nah tapi sekarang tidak ada yang berkuasa lagi karena Indonesia sudah mulai berkembang dan ingin menjadi negara maju. Nah makna NKRI bagi bangsa Indonesia pertama menyatukan seluruh wilayah Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga menjamin kehidupan aman dan damai, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, menjaga keberagaman suku, agama, dan budaya. Nah ini dia menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Jadi wilayah yang dulu dirusak oleh manusia itu harus disatukan kembali. Contohnya merusak cagar budaya. Pernah nggak mendengar berita bahwasanya daerah mana itu ya yang tempat pulaunya cantik terus dijadikan tempat tambang ilegal? Labuan Bajo ya kalau nggak salah ya. Terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, baik dengan bangsa asing dan kita sendiri, menjaminkan kehidupan yang damai, yang aman dan damai. Walaupun dikatakan aman dan damai, memang Indonesia belum dikatakan damai berarti tentram, aman, tidak ada masalah apapun. Memang disuruh kita menjaminkan kehidupan yang aman dan damai, tapi perlahan-lahan pasti akan terjalani tentang aman dan damai. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu siapa? Kalian. Kalian harus mewujudkan apa cita-cita kalian. Cita-cita kalian itu bukan hanya saja sekedar menjadi dokter, tidak. Apa yang kalian wujudkan untuk Indonesia? Ada nggak yang kalian ingin memberi hal baru? Seperti Bapak kasih contoh B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie dia lebih betah di Jerman daripada di Indonesia. Nah, karena Indonesia memerlukan dia, B.J. Habibie disuruh datang ke Indonesia. Sama dengan halnya Ibu teman juga Ibu Sri Wahyuni. Dia dulu kerja di luar negeri, tapi disuruh presiden, kalau tidak salah presiden ke-7, kamu segera pulang, bantu Indonesia ini untuk mengurus keuangan dia. Nah, terus menjaga keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Jadi Bapak harus semua menjaga. Kan di pelajaran agama kita diajari dalam menjaga keberagaman, terus dalam menghormati. Nah, jadi menjaga keberagaman jangan melihat dari pandang sudutnya, tapi tentang kebersamaan dalam memajukan bangsa Indonesia. Nah, terus kita menjaga keutuhan NKRI, pertama menghargai perbedaan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mematuhi peraturan dan cinta tanah air dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, itu dia. Perhatikan kita menjaga keutuhan NKRI. Ini ada 5 poin. Nah, kesimpulannya apa? Mempelajari sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat membantu kita memahami perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Dari sejarah kita belajar tentang pentingnya persatuan, kerjasama, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air. Dengan memahami sejarah NKRI, generasi muda seperti kalian diharapkan dapat menghargai jasa para pahlawan, menjaga persatuan dalam keberagaman serta ikut berperan dalam membangun dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini anak-anak yang mau ditanya lagi, sudah paham?
paham? Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, Bapak ingin ngasih tugas sama kalian. Ya. Kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Hah? Nomor
sudah? Bisa Bapak memegang? Ada udah? Ya udah? Bagus sekali jawabannya. Udah? Oke anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanya? Ada. Oke, sudah paham semua ya? Ya, sudah paham ya. Nah, jadi persiapkan diri kalian juga untuk ujian yang akan datang. Kalau harus semuanya nilainya 100. Amin ya? Naik kelas. Ya, Bapak harus semuanya pasti naik. Tidak ada terkecuali. Mana? Oh, itu pasti naik. Nggak tahu naik dari mana dia. Ya, jadi dari pulang Bapak harap untuk
lebih kurang